Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi cerita, pengalaman pribadi saya sendiri atau motivasi untuk teman-teman semua para pejuang tiroid, khususnya untuk pengobatan, terus langkah-langkah apa kalau jika sakit, kalau kita sakit tiroid. Nah, untuk kali ini saya akan membahas pola hidup tenang untuk pejuang tiroid. Nah, pola hidup tenang untuk pejuang tiroid itu yaitu fokus untuk pengobatan gangguan kelenjar tiroid yang kita derita. Nah, jangan mendengarkan komentar orang yang bisa menghentikan pengobatan kita. Terkadang kan kita mendengar komentar orang, misalkan pengobatannya kok lama mbak, kok ke rumah sakit terus. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah saya sering dapatkan juga gitu kan. Nah, kalau orang lain udah bilang seperti itu, pasti saya jelaskan biar tidak menganggap sepele. Saya pun pengennya menjadi pasien yang cerdas, yang mengerti kalau sakit saya tuh perawatannya seperti ini, enggak yang orang lain berkomentar seperti itu terus akhirnya kita down. Nah, jangan menjadi tipe yang seperti itu, karena kita semangat dan sehat kita adalah kita sendiri yang merasakan. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita hempaskan aja. Istilahnya kalau orang Jawa bilang mlebu kanan metu kiwa, ora apa-apa, didengarkan saja. Tapi ya memang orang kan seperti itu menganggapnya. Kadang ada juga malah tangga saya yang bilang seperti ini juga, saya berharapnya besok nggak sampai tua nggak pernah ke rumah sakit. Nah, itu pun sebenarnya mengena di saya gitu kan. Kok orang bisa bilang seperti itu gitu kan, sementara saya aja yang masih muda udah bolak-balik rumah sakit. Ya tapi tidak apa-apa lah, aku kan saya juga mikirnya dan menyadari kalau orang pun semakin tua pun malah biasanya kondisi badan semakin menurun. Ya tidak mendoakan orang lain untuk sakit gitu kan. Kalau memang yang sampai tua terus tetap sehat, ya alhamdulillah. Tapi kadang perkataan orang memang bisa membuat down kita. Tapi sebisa mungkin, sepintar-pintar kita mengolah perasaan dan omongan orang lain gitu kan. Jadi tetap fokus untuk pengobatan. Jadi saya pun seperti itu, fokus pengobatan ya fokus, tidak usah memikirkan orang lain. Biarkan saja orang lain mau bilang kok ke rumah sakit lagi gitu. Toh saya juga kan nggak kontrol pun kan nggak minta dibiayain sama mereka yang komentar. Udah seperti itu aja, pokoknya pikirannya simple, fokus ke diri kita untuk pengobatan, karena memang tiroid itu pengobatannya itu jangka panjang. Nah, yang kedua, agar kita hidup tenang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, karena kita sudah menderita penyakit kronis yaitu gangguan tiroid, yang memang kalau saya sendiri adalah kanker tiroid yang tidak bisa sembuh, yang ada hanya sehat terkontrol. Nah, yaitu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, perlu diketahui badan kita dengan badan orang lain memang diciptakan Allah pun dari awal udah berbeda. Apalagi setelah kita mengalami sakit, itu pun lebih jauh berbeda. Nah, dan untuk kekuatan, untuk kemampuan itu pun berbeda juga. Jadi jangan membandingkan kita dengan orang lain, akhirnya kita yang kepikiran. Nah, kita kepikiran akhirnya sepertinya kita misalkan saya sendiri, saya kok tidak seperti orang lain, akhirnya saya down sendiri. Nah, akhirnya malah semakin
si sakit itu semakin menggerogoti badan saya karena saya kepikiran omongan orang lain. Nah akhirnya malah bukannya semakin terkontrol, semakin sembuh, semakin stabil, nah malah menjadi semakin melemah. Untuk sakitnya malah semakin parah kan. Kita harus menjaga pola pikir kita agar kita tetap sehat. Ya memang harus sehat secara fisik dan mental, karena memang itu yang kita perlukan gitu kan. Nah jadi begitu, jangan pokoknya berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu penting agar kita menjadi tenang karena kita memang penderita penyakit kronis. Yang ketiga yaitu olahraga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Nah untuk penyakit kronis, untuk pejuang tiroid khususnya, memang kan kita kalau mau berolahraga disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang kita mampunya hanya jalan santai, jalan pagi, jalan sore, itu tidak apa-apa dilakukan. Pokoknya lakukan kegiatan yaitu khususnya untuk olahraga yang bisa membuat hati kita senang, membuat badan kita sehat. Jadinya dua-duanya dapat, ya fisik ya mental dapat juga. Nah kalau untuk pengalaman pribadi saya sendiri, saya melakukan senam aerobik karena memang saya dasarnya memang suka menari, suka berjoget. Nah jadi saya melakukan senam aerobik. Nah kadang yang mengikuti yang di gedung, yang di sanggar gitu, kadang juga melakukannya sendiri. Kalau memang tidak sempat untuk keluar rumah, ya lakukan di rumah. Kan sekarang pun untuk senam pun mudah diakses di aplikasi-aplikasi kan banyak gitu, kita bisa melihat dari situ. Kalau memang kita nggak perlu keluar atau memang nggak bisa keluar gitu, kita bisa melakukannya sendiri. Itu tips dari saya seperti itu. Jadi teman-teman pokoknya lakukan hal-hal yang menyenangkan, terutama apalagi untuk olahraga, sebisa mungkin dilakukan untuk kita yang memang sudah menderita gangguan kelenjar tiroid. Bukannya langsung kita bermalas-malasan, saya kan sakit, enak rebahan gitu kan. Wah penak rebahan, nggak usah ngapa-ngapain. Jangan, pikirannya jangan yang seperti itu. Malah itu tidak menyeimbangkan antara semuanya, malah sakit, mental sakit, fisik juga sakit. Nah akhirnya malah semakin daya imun turun. Nah malah kita keluhan-keluhan tiroidnya itu malah semakin berasa. Kalau saya nih hari ini nih, saya nih masih batuk pilek. Ini pun kayak dahak, ada yang mengganjal di sini, dan pilek masih suaranya pun masih bindeng-bindeng. Nah tapi kan saya tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Enggak aku biasain untuk bermalas-malasan. Ya ada kalanya untuk bermalas-malasan, paling duduk main HP, scroll aplikasi apa yang bikin senang kita gitu. Tapi jangan, kalau saya prinsipnya jangan membaca berita-berita yang seram, yang menegangkan, itu enggak lah ya, atau kabar apa yang itu enggak. Lebih ke yang lihat komedi, yang lucu, yang pokoknya yang menghibur gitu. Jadi hati saya enggak terlalu panik, enggak terlalu yang tegang. Kok harus memikirkan terus sakitnya gitu kan. Nah untuk hari ini pun nih saya ada di belakang rumah juga, habis bersih-bersih tuh, bakar sampah seperti biasa. Yang seperti yang kemarin tuh. Jadi lakukan aja kegiatan atau aktivitas seperti biasa, seperti orang sehat pada umumnya, tapi ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita, karena memang kan kemampuan kita sudah tidak sama dengan orang lain. Nah jadi seperti itu teman-teman. Terus yang keempat yaitu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi yang itu saya lakukan ya dengan berbanyak ibadah, berdoa, terus ya seperti itulah. Kalau bisa sering ke
majelis taklim atau yang ada yang ya majelis perkumpulan atau pengajian. Nah seperti itu malah itu lebih kalau menurut saya lebih mendamaikan hati dan pikiran kita juga gitu kan. Memang kan kita juga hidup juga dari Allah, kembali juga kepada Allah. Nah itu yang perlu ditambahkan lagi. Nah jadi seperti itu ya intinya kalau saya sendiri merasakan aku sakit, kapan lagi kalau misalkan saya nanti suatu saat tiba-tiba meninggal kan, karena saya sudah sakit juga gitu kan ya. Walaupun saya tahu syarat meninggal itu belum tentu sakit, tapi kan setidaknya saya sudah dikasih tanda saya harus mawas diri, saya harus lebih berhati-hati karena memang badan saya sudah tidak sehat orang normal pada umumnya yang sehat gitu kan. Makanya yaitu motivasi saya itu mendekatkan diri seperti itu, berbanyak berdoa, berbanyak beribadah, berbanyak ke pengajian dan lain-lain. Pokoknya yang intinya lebih ke membangun batin moral. Nah itu lebih dikuatkan itu juga gitu kan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya kita jalani kehidupan ini ya seperti layaknya orang normal, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena pun kita dengan gejala gangguan tiroid pun karena berbeda-beda, jadi kita tetap harus mengingat kondisi tubuh kita yang seperti apa, dan hanya kita sendiri yang bisa memanage seberapa harus kita melakukan kegiatan, seberapa banyak kuantitas dan kualitasnya kita yang bisa menentukan sendiri seberapanya agar disesuaikan dengan kemampuan badan kita. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri hari ini masih merasakan batuk pilek, dan itu saya bawa untuk kegiatan seperti biasa di luar rumah, sebisa mungkin untuk berjemur ya teman-teman. Kalau berjemur pagi hari itu juga sehat untuk badan kita ya, bukannya kita terus bermalas-malasan. Jangan seperti itu, karena memang kalau kita keluar semangat, otomatis badan kita juga menjadi lebih sehat. Tapi kalau kita terlalu direnungi, diratapi, ya udah akhirnya semakin down. Nah jadi gitu teman-teman. Yaitu untuk hidup tenang, untuk pejuang tiroid seperti itu. Fokus untuk pengobatan, jangan mendengarkan komentar orang lain yang menghentikan perjuangan kita. Terus yang kedua yaitu berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga olahraga untuk kesehatan fisik dan mental kita. Dan yang keempat yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena kita memang tidak lepas dari Sang Pencipta. Memang kalau saya sendiri memang sudah pasrah. Memang mungkin ini jalan saya untuk tetap menjalani ikhtiar dan lebih dekat sama Sang Pencipta. Nah jadi dan saya berasumsi juga ya udah, saya pasrah menerima sakit ini. Ya sakit saya sebagai penggugur dosa saya. Nah jadi seperti itu. Kita jangan berpikiran Allah itu tidak adil kok memberi sakit ke saya. Saya pun memang walaupun awalnya pernah berpikiran seperti itu, tapi semakin kesini semakin menerima, semakin semakin legowo, karena memang penyakit kronis itu tidak mudah. Tidak semua orang gampang menerima, gampang menjalani, karena kan memang yaitu mahal di waktu, tenaga, dan materi untuk pengobatan. Jadi tidak semua orang bisa menerima. Tapi walaupun saya dengan kondisi yang ekonomi menengah ke bawah, ya dibilangnya ya kurang lah gitu kan, malahan tapi saya tetap berusaha gimana caranya untuk mengontrol kesehatan saya agar saya bisa tetap hidup
menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik walaupun saya adalah penderita kanker tiroid. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan saya kadang saya mau membuktikan diri kepada orang-orang, walaupun saya sakit tapi saya bisa seperti mereka, bisa melakukan hal-hal yang orang sehat biasa lakukan gitu kan. Tapi saya tetap mengukur diri saya sendiri. Saya harus mengukur kekuatan saya sendiri sampai sejauh mana gitu kan. Jangan sampai memaksakan harus kuat gitu, jangan. Jadi begitu ya teman-teman. Intinya kita tetap tenang jadi pasien penyakit kronis, khususnya untuk penderita tiroid, karena memang sakit tiroid itu tidak kalau khususnya untuk kanker tidak ada kata sembuh, yang ada hanya sehat terkontrol. Nah, jadi jangan salah teman-teman, karena untuk tiroid itu memang yang gejalanya memang samar. Nah, jadi kadang orang menganggapnya itu masuk angin seperti biasa, terus tidak butuh pengobatan kelanjutan. Nah, itu juga pemikiran yang salah juga, karena saya pun di sini tetap menegaskan bahwa kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon yang untuk kinerja metabolisme organ tubuh kita. Nah, jadi kalau kita kurang itu, berarti organ tubuh kita ada yang mengalami kinerjanya yang kurang maksimal. Ya makanya banyak keluhan juga gitu kan akhirnya. Yang pertama yaitu memang kalau saya sendiri mudah lemas. Nah, itu memang karena saya sudah tidak punya hormonnya, makanya itu mudah lemas itu. Nah, terus susah berkeringat, terus gampang mengantuk, rambut rontok, dan terus berat badan. Saya makannya banyak tapi berat badan stabil atau bahkan menurun. Tapi kalau saya untuk saat ini sih lebih ke stabil. Tapi perbedaan saya setelah dioperasi sama belum dioperasi itu lebih sehat setelah operasi. Nah, jadi kalau ada yang teman-teman menanyakan, wah itu gondok atau benjolan di leher itu harusnya dioperasi apa enggak gitu kan. Kalau menurut saran saya, karena saya ini pengalaman pribadi saya ya, pengalaman pribadi saya sendiri, sebaiknya segera dioperasi. Ya, setidaknya konsultasikan dulu ke dokter. Nanti kalau memang benjolannya semakin membesar atau setelah mungkin diobati tidak ada perubahan atau mengecil atau mengempes, kalau memang dilakukan opsi operasi, lakukanlah operasi. Soalnya saya mengalami sendiri, waktu ada benjolan itu makan itu banyak, tapi malah berat badan semakin menurun gitu kan. Nah, setelah operasi itu memang merasakan sendiri. Dulu saya sebelum operasi itu berat badan paling 48, 49, mau ke 50 itu susah banget. Sementara saya tinggi 160. Nah, itu kan kalau di 49, 50 kan berarti saya masih termasuk kurus. Nah, itu ya jadinya kan kelihatan kayak lidi gitu kan, maksudnya enggak kurus gitu kan. Terus kan kesannya suaminya nggak ngasih makan ya mbak, kan seperti itu. Padahal kan enggak, padahal saya malah makan lebih banyak daripada suami saya. Walaupun saya makan pun kalau makan sama suami, kalau suami tidak habis, saya biasa ngabisin, biasanya seperti itu. Lah ini kok saya berat badannya menurun atau bahkan stabil, yaitu di angka 49 seperti itu terus. Nah, tapi setelah dioperasi, alhamdulillah saya mengalami kenaikan berat badan yang syukur alhamdulillah gitu kan. Dan untuk saat ini saya stuck di angka 55, 57. Kemarin sempat 59. Terus tapi kalau saya gampang capek, gampang stres itu langsung bisa menurun. Nah, jadi seperti itu. Bukan kalau teman-teman ada yang menanyakan, oh itu gondok kalau dioperasi itu gimana efeknya nanti ini kan. Enggak, saran saya segera lakukan operasi.
nanti bisa merasakan keluhan-keluhan yang itu akan menghilang gitu kan. Ya walaupun kalau dioperasi itu memang menimbulkan efek samping, tapi setidaknya setelah terkontrol, setelah dioperasi kan terkontrol, alhamdulillah. Seperti saran dokter saya juga dulu waktu di bedah onkologi juga seperti itu. Karena Bu, ini dioperasi sekalian aja ya, karena memang yang sebelah sudah kanker. Takutnya nanti berjalan dengan seiringnya waktu, keluhannya semakin banyak, ibu semakin menua, terus daya tahan tubuh menurun. Nah, terus nanti kalau ibu melakukan operasi lagi di masa tua, kan semakin banyak resikonya tuh. Nah, enggak sekalian aja sekarang dioperasi, nanti kedepannya ibu tinggal mengontrol. Sebenarnya saya agak melawan, maksudnya tidak srek sama dokternya. Loh, kalau memang tidak berefek, kenapa harus dioperasi semuanya? Tapi setelah dikasih pengertian sama dokter tadi seperti itu, dipikir lagi, terus saya musyawarahkan lagi sama keluarga. Ini gimana? Kok dokter tadi ngasihnya opsi kok begini? Terus kalau mengasih alasan dioperasi kok begini, lah aku kan ya takut gitu kan. Nah, tapi terus dia sama keluarga dirundingkan, tapi bener juga sih dokter, kata yang terutama kakak perempuan saya. Iya sih, bener juga sih kata dokter, mumpung kamu masih muda sekarang diobatin. Ya walaupun nanti kedepannya kamu tinggal mengontrol, ya udah enggak apa-apa, yang penting kamu itu sudah si sumber benjolan itu kamu udah angkat semua gitu kan. Yang penting kamu tinggal terkontrol. Nah, itu kalau pemikiran secara awam seperti itu. Nah, akhirnya pun saya tuh memberanikan diri yang operasi yang kedua itu, yang operasi yang sebelah kanan. Kan kalau saya tuh tadinya sebelah kiri yang benjol udah 6,5 cm. Nah, terus setelah diangkat memang kanker. Nah, harus diangkat semuanya untuk terapi ablasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tidak usah takut, tidak usah ini, karena pengalaman saya pribadi sendiri ya teman-teman. Untuk yang masih takut operasi benjolan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, pengalaman saya sendiri, saya alhamdulillah aman. Dan banyak teman di grup yang bercerita pun alhamdulillah aman, sehat, pulih. Walaupun ya memang ada biasanya kendalanya yang lama itu pita suaranya pulih itu ada yang 2-3 bulan. Saya sendiri pun mengalaminya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu itu nanti akan pulih atau sembuh dengan sendirinya dengan berjalannya waktu, karena kan ya memang proses gitu kan. Karena gimana sih, leher kita habis dibuka terus dirapatkan lagi kan butuh proses pemulihan, butuh proses kesembuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih takut untuk pengobatan kelenjar tiroid atau yang ada benjolannya, kalau saran saya tetap untuk kalau memang untuk diangkat atau dioperasi segera lakukan. Saya sendiri mengalami itu semua dan menjalani itu semua. Alhamdulillah sekarang berat badan saya pun naik, terus nafsu makan pun stabil. Maksudnya stabil itu standar gitu kan. Jadi kalau makannya banyak ya saya berat badan naik. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah terlalu yang takut gimana-gimananya. Pokoknya kita jadi pasien penyakit kronis itu harus cerdas juga, terus mencari informasi tapi yang jangan menakutkan setidaknya. Terus kalau bisa masuk grup komunitas sakit apa gitu kan. Kan sekarang grup-grup kan banyak, tidak hanya cuman grup misalkan alumni SMK, SMP kan nggak seperti itu. Nah, sekarang pun ada penyakit kronis pun ada grup-grupnya. Jadi kita nanti di situ bisa sharing. Nah, jadi kita tidak merasa sakit sendiri. Saya sendiri pun seperti itu. Kadang di rumah kan merasakan, waduh, aku kok sakit begini di rumah sendiri ya. Sendiri maksudnya sakitnya nggak ada temennya. Semua alhamdulillah anak-anak sehat. Kan mikirnya seperti itu. Terus ngeliat terus tetangga-tetangga pada sehat.
Nah, karena jadinya kita merasa aku kok sakit sendiri gitu kan. Nah, ternyata setelah masuk grup itu lebih satu satu lingkup Jawa Tengah itu untuk khususnya untuk saya yang grup itu, saya Jawa Tengah dan Jogja itu 250-an lebih. Makanya kita jangan masih kita harus banyak bersyukur, banyak ya intinya itu lebih bersyukur aja lah gitu kan. Ternyata sakit kita ada temennya, walaupun ya sebenarnya ini sih jelek gitu kan, tapi ya kadang jadi kalau ada yang sakit ya di grup share sakit ini begini, ayo teman-teman kita sehat berjamaah seperti itu. Pokoknya harus semangat untuk sehat, sebisa mungkin yaitu hatinya selalu gembira dan bahagia. Ya gimana kita mengolah perasaan kita sendiri dan pikiran kita sendiri, karena memang kelemahan untuk sakit tiroid memang dari pikiran dan hati kita yang gampang berubah-ubah, karena memang mood kita yang diaduk-aduk. Saya sendiri memang seperti itu, tapi ya gimana sebisa mungkin saya bisa memanage semua itu biar tidak terlalu mempengaruhi kualitas kehidupan saya sehari-hari. Kadang terpikirkan juga untuk sehari-hari itu ngapain itu terpikirkan, tapi kan saya begini, kadang badan merasakan 1 jam sehat, ntar tiba-tiba 1 jam kemudian lemas, itu dinikmatin aja. Memang itu apa namanya, memang itu efek dari gangguan kelenjar tiroid itu sendiri, yang memang apalagi kalau saya kan memang sudah tidak punya sama sekali, hanya dibantu dari obat. Mungkin kan obatnya kan ya mungkin bisa mensuplai, tapi kan tidak mungkin ada kalanya mungkin tidak tepat apa tidak gimana gitu kan. Yaitu makanya kita butuhnya untuk terkontrol. Nah, yaitu jadi itu teman-teman untuk hari ini, yaitu kita hidup tenang menjadi pejuang tiroid. Jadi itu tips-tipsnya dari saya untuk tetap tenang menjadi pejuang tiroid. Untuk teman-teman kalau memang ada benjolan yang memang disarankan untuk operasi, segera lakukan operasi, karena saya sudah mengalami sendiri dan saya sudah merasakan saya jauh lebih sehat setelah operasi benjolan kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal dan sakit ternyata jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.